Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya pada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel Bapak Dr. Adi Kusuma ya, yang saya hormati kepada penanggung jawab mata kuliah penulisan berita dan artikel Saudari Umi Kulsum ya, dan juga tidak lupa menyapa para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penulisan berita. Nah, ini penting untuk diketahui. Namun sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai penulisan berita, saya sedikitnya mengulas kembali mengenai berita gitu, bahwa berita itu adalah suatu hal yang menyajikan pesan jurnalistik untuk ditunjukkan pada masyarakat. Dan memang sebelum kita menulis daripada berita itu sendiri, kita perlu mengetahui beberapa hal tentang struktur berita. Kalau struktur berita itu terdiri dari, yang pertama adalah judul, yang kedua itu adalah lead. Lead ini adalah semacam inti daripada berita yang akan diulas, atau bisa dikatakan lead itu adalah semacam teras rumah. Jadi kalau berita itu adalah rumah, dan juga lead itu sendiri adalah teras rumah. Itu saya mengutip dari dosen pengampu mata kuliah Jasa Jurnalistik Ibu Haja Rina kalau tidak salah. Lalu yang ketiga itu ada isi. Lalu yang keempat itu adalah penutup. Jadi menulis berita itu perlu mengedepankan kepada suatu hal-hal yang penting dan juga memiliki urgensi di masyarakat. Yang perlu diketahui adalah kalau misalnya dalam penulisan berita itu dia lebih mengarah kepada penulisan yang sifatnya itu piramida terbalik. Apa itu piramida terbalik? Jadi piramida terbalik itu adalah salah satu konsep menulis berita yang mana dia menaruh unsur penting di paling awal atau misalnya pada kalimat utama, lalu didukung dengan paragraf selanjutnya. Jadi paragraf pendukung itu bisa dapat berupa pendapat para ahli, lalu juga misalnya tanggapan dari instansi terkait, dan juga mungkin tanggapan-tanggapan publik terkait dengan masalah atau berita yang terjadi atau bahkan sudah disebarluaskan oleh seorang jurnalis. Dan juga perlu diketahui bahwa kalau misalnya menulis berita itu kita harus ya menyajikannya secara singkat, jelas, dan juga jangan ada pertanyaan. Karena berita itu kan sifatnya objektif. Kalau misalnya judul berita itu berisi pertanyaan, berarti itu sifatnya artikel. Karena dia ada semacam subjektivitas atau pandangan seseorang. Tapi kalau berita sejatinya apa yang terlihat, apa yang telah ditulis, yaitu adalah suatu keharusan. Dan juga inti dari penulisan berita itu dia harus memenuhi 5 W plus 1 H. Misalnya kayak what, why, where, who, when, dan juga how. Itu menurut bahasa Inggrisnya 5 W plus 1 H. Atau misalnya dalam bahasa Indonesia ada yang disebut sebagai adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Itu adalah salah satu penulisan berita yang harus ada gitu, atau cara menulis berita gitu. Lalu dalam hal ini saya mencoba menyajikan mengenai penulisan berita. Nah, saya mengutip dari Koran Kompas, yaitu edisi 15 Januari 2025. Memang sudah berjalan 2 bulan yang lalu. Di situ terdapat tajuk berita yaitu hukuman kepada siswa akan menambah trauma psikologis, kurang lebih seperti itu. Nah, di situ adalah judul berita. Dia menyatakan bahwa kalau misalnya ada perlakuan tindakan terhadap siswa gitu ya, yang memang ada penerapannya tidak sesuai dengan usianya, tentu kan akan mengalami gangguan psikologis kepada anak itu, dalam artian ya mungkin anak itu bisa bakal stres dan juga menghindari dari pergaulan dan sebagainya. Lalu di situ ada juga beberapa baris tulisan. Nah, beberapa baris tulisan itu adalah lead. Jadi lead itu pada posisi yang di bawah judul memberikan
keterangan jelas bahwasannya berita itu menjelaskan kalau semisalnya cara perlakuan yang salah terhadap anak akan menimbulkan trauma, dan juga di satu sisi mengulas bahwa ya orang tuanya itu bakal malu juga. Dan kasus daripada seorang anak yang memang dia harus belajar di lantai itu disebabkan karena dia tidak mampu, orang tuanya tidak mampu membayar SPP. Nah, situ setelah kita melihat ada judul, ada lead, situ ada disebut sebagai paragraf pendukung. Paragraf pendukung itu paling tidak kita dapat melihat ada pendapat dari dosen dosen ahli psikologi dari Universitas Indonesia. Lalu kita dapat melihat juga ada pandangan dari Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi. Itu Pak Abdul Mukti yang menjelaskan bahwasannya sekolah yang bersangkutan itu sudah diberi bantuan dari pemerintah. Anak yang bersangkutan itu diberi juga bantuan pendidikan yaitu PIP. Artinya adalah di situ berita itu menghadirkan masalah, menghadirkan penyebab, tapi menghadirkan juga pandangan. Oh, kalau dari pandangan ahli begini, kalau dari pemerintah begini, dan juga ada respon masyarakat terkait berita yang tengah terjadi. Nah, di situ adalah paragraf pendukung yang artinya hadirnya paragraf pendukung itu menguatkan dari kalimat utama gitu, bahwasanya ini benar-benar terjadi, sudah ditanggapi, sudah terdengar oleh instansi terkait gitu. Lalu ini penting untuk diketahui supaya berita yang kita buat itu bisa menghasilkan objektif kebenaran, sehingga tidak menimbulkan pandangan publik bahwa wah, berita ini hanya akan menimbulkan kegaduhan dan sebagainya. Itu bisa kita hindari dengan mengikuti struktur penulisan berita yang tepat dan juga sesuai dengan kaidah sebagaimana yang telah diatur. Jadi intinya adalah penulisan berita mengedepankan kepada isi itu yang objektif serta memenuhi daripada kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang terjadi. Lalu berita yang berkualitas adalah bagaimana berita yang dapat dipahami oleh semua kalangan, dan juga di situ terdapat paragraf pendukung yang artinya ada sejumlah pendapat ahli dan juga mungkin semacam pandangan-pandangan publik bahwa masalah ini benar terjadi dan sangat memprihatinkan. Dan juga berita yang terbaik itu adalah bagaimana berita yang berimbang tanpa ada maksud untuk membela salah satu kepentingan instansi dan sebagainya. Demikianlah penjelasan mengenai penulisan berita. Ya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.